di subuh, dikinai gitu ya. Mana? Lah di subuh belum? Ayo, lalu dulu ke mana? Kacau itu, ya. Kenapa harus menikah? Inilah supaya ada kesan malam pertama ketika pertama kali itu melihat, masya Allah, itu kenikmatan yang luar, nikmat yang luar biasa itu ya, dia. Takut tadi namanya ontong. Apa namanya tadi? Otong. Otong lagi sangkut ini. Keren kali ini. Sugang sangkut, sugang otong. Tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar dari Wajiullah selaku Sohibul Hajah beserta keluarga besar yang kami hormati, keluarga besar dari pihak besan beserta rombongan yang sudah jauh-jauh datang untuk memenuhi hadir dalam acara yang penuh berkah dan sakral ini. Kedua mempelai yang sangat berbahagia, yang alhamdulillah kemarin sore sudah diijab kabulkan, berarti hari ini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Mudah-mudahan pernikahan ini bisa langgeng dari sekarang hingga sampai nanti pada akhir kehidupan, melahirkan zuriat yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak hentinya kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore, pada pagi menjelang siang ini, dengan izin nikmat dan karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kumpul hadir bersama-sama guna untuk memenuhi undangan dari Sohibul Hajah. Fa insya Allah apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu banyak nanti pada akhir kehidupan, bahkan di padang mahsyar, di antara kita semua mengemis mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang paling berhak dan punya peluang besar untuk mendapatkan syafaat tersebut melainkan mereka yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang lisannya sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, kedua mempelai yang berbahagia, ini saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang diminta, yaitu adalah mau'izatul hasanah, nasihat terhadap pengantin, baik yang barusan dinikahkan maupun yang telah menikah lama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita dengarkan dan kita simak suatu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana musyiran, barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li ayyunkiha, untuk menikah, summa lam yungkih, tetapi dia tidak mau menikah,
falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masyarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a ba'al, kalau kamu sudah mampu untuk kawin, bal yatazawwaj, maka hendaklah kamu kawin, hendaklah kamu menikah, hendaklah kamu menikah. Kalau sudah mampu untuk kawin, arti kawin itu bahasa kita. Nah, bukan kawin. Kawin. Nah, itu kawin. Panjangnya kawin. Bahasa kawin itu apa? Kawin itu adalah orang yang sudah punya kemampuan, sudah punya birahi, punya kesanggupan untuk melakukan hubungan suami istri. Itu makna kawin. Ini kalau aku dikawin, lo kawin tuh ada perasaan galak ngeri betina. Oma lanang galak ngeri betina, betina galak ngeri lanang, oma lanang ngeri lanang, yang di depan itu. Nah, ya betina ngeri betina, salah setel. Yang disebut kawin itu adalah mereka yang sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Bahasa kerennya la'adu birahi, bahasa psikologinya sudah masuk pubertas, bahasa biologisnya sudah ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Kenapa harus nikah? Kenapa harus nikah? Sebab kalaulah ada keinginan, sudah ada birahi, tidak disalurkan pada tempatnya, tidak disalurkan pada mestinya, bahaya. Bahaya. Apa bedanya ngeri sapi? Apa bedanya ngeri kambing? Ada? Kambing hinaan, ada yang alat dikit dembak tuh dia uang ditendung dewe. Itu kambing, itu sapi. Tapi kalau manusia ada aturan, kalau ingin menyalurkan hubungan suami istri, dan itu harus dilakukan dengan syariat Islam supaya apa? Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Fal yatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah. Akan bagaimana kalau seandainya enggak nikah? Dan kenapa harus menikah? Tentu tujuan nikah itu yang pertama. Ini kan, ya ini pengantin. Kalau ditanya, ngapa nak kawin? Ngapa nak nikah? Jawaban yang pertama, ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau menikahi seorang perempuan disebabkan karena perempuan itu kaya, maka tidak ada yang kau dapatkan kecuali kau akan jadi fakir. Jadi orang miskin. Makanya kita nikah bukan karena nginak betina ciwek kita nih tadi cuma kayu ya kalau kisah kalau bayar udah kawin kali jadi cuma kan kayu. Kalau ada seorang pemuda menikah disebabkan karena faktor melihat nasab, maka kata Allah tidak ada yang akan aku tambahkan kecuali kehinaan. Barang siapa yang menikah yang tujuannya karena perempuan yang dia nikahi orang yang terhormat, maka tidak ada yang didapatkan setelah menikah kecuali kehinaan. Tapi apa tujuan dalam sebuah pernikahan? Tentu yang pertama adalah wa in ghadha lil bashar, agar pandangan mata kita ini terjaga dari melihat sesuatu yang tidak baik. Ada Mas Murid. Okta ada Okta. Ada. Nih yang bagi para pemuda, kalau seorang pemuda melihat perempuan lawan jenis sedangkan dia belum menikah, nginaknya jendol itu, terbelit nginak betina berusaha. Sebab kenapa? Karena melihat perempuan itu adalah aurat, melihat perempuan itu adalah menimbulkan syahwat. Mak manu dia menimbulkan syahwat? Pemuda yang melihat perempuan cantik, seksi, ketika melihat mukanya terbayang baeno, ketika melihat dadanya terbayang montok, ketika terlihat punggungnya terbayang mentol.
Iya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa yang demikian itu al-ghadhabu lil basar, agar kita terhindar dari pandangan yang tidak baik. Caranya gimana? Ajak kawin, ajak nikah, mandangi perempuan yang sudah kita nikahi justru dapat pahala. Nah, ini lah Pak Sadi, Anda minta belum ya, justru semakin lama memandang istri, semakin adanya syahwat, semakin pahalanya besar. Ini luar biasa Islam. Nyinak betina kalau lalu ini, dipandang wajahnya, senyumnya, aduhai. Jadi pahala. Tapi nyinak betina yang belum kita nikahin alias masih cibean, kita ngelihat mandangnya jadi maksiat. Nyinak senyumnya jadi berdusuk, nyinak mukanya jadi berdusuk, nyinak dadunya tambah lagi. Ya, tapi kalau sudah menikah, Masya Allah, apabila perlu dek berbaju jadi. Wah iya, dek ada ke berbaju, paculi dulu. Loh iya, dan memandang perempuan sudah sah menjadi suami istri, kita pandang mukanya, kita pandang dadanya, kita pandang pahanya, jadi pahala. Nih bapak-bapak yang menikah, balik di sini, kinain bini itu. Ada dah. Iya, dulu sebelum nikah, Masya Allah, bukan betina dikinai. Sekarang sudah menikah, ngapa kok dia pernah dikinai? Kata Nabi, kalau bisa setiap malam, di subuh, dikinai, gitu ya. Mana? Lah di subuh belum? Ayo, lalu dulu ke perwana kacau itu, ya. Kenapa harus menikah? Inilah supaya ada kesan malam pertama, ketika pertama kali itu melihat, Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa itu ya, dia. Takut tadi namanya ontong. Apa namanya tadi? Otong lagi sangkut ini, keren kali ini. Sugang sangkut, otong. Nikah ketemu di sini, alhamdulillah. Atas ridho Allah dipertemukan di sini. Mudah-mudahan jadi keluarga yang bahagia. Jadi apa tujuan nikah? Yang pertama adalah untuk agar pandangan mata kita terpelihara. Masya Allah, kalau lah nikah nginap biduan, ini gede apa? Ada tak? Nginap biduan, tengah celana ini jangan salah. Sampai di kaki di sini mikir, nangko ada bola. Kan itu ya. Ngelihat ada perempuan cantik, nangko ada bola. Itu kalau sudah menikah. Tapi mau belum nikah, hidup dalam hayalan, hidup dalam mimpi tapi tidak tidur. Bermimpi tapi tidur, namanya ngaya malam-malam, ya Allah, kebirulah gitu ya. Makanya nikah bagi para pemuda, jangan dah nikah. Itu nih, aku jengkel lagi jemu-jemu yang tidak nikah ya, padahal sudah mampu, cuma tidak nambah lagi. Masih ketinggalan. Itu ya, silakan para pemuda untuk nikah. Yang kedua apa? Yang nomor dua, bahwa orang menikah itu di samping al-ghadhabu lil basar wa husni lil fajr, dia untuk melindungi kemaluannya dari berbuat zina. Ya. Sebab apa? Di zaman sekarang fitnah ini begitu mudah, fitnah begitu banyak. Khususnya anak-anak pemuda. Tidak ada pemuda yang paling tangguh kecuali mereka sampai kepada jenjang pernikahan tapi lulus untuk tidak berbuat
zina. Itu pemuda yang tangguh, itu pemuda yang hebat. Makanya tolong saya pesankan, seperti apapun kalian belum dianggap hebat kalau kalian belum bisa lulus sampai jenjang pernikahan tapi tidak berbuat zina. Itu. Jadi apa? Yang nomor 2, untuk supaya kita wa husnil fadl, ya, supaya kemaluan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manis tatun. Kalau bagaimana kalau dia mampu? Dia mampu. Ya. Nginak betina masih itulah. Ayo justru nimbul masalah. Berbuat zina masih akan berlangsung kalau tidak diantisipasi. Ada solusi dari agama. Kalau kamu tidak mampu, faya'lamu bihisya. Kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah pemuda itu puasa. Puasu. Ya, lagu wijak yang demikian itu bisa menyelamatkan syahwat. Nah, kalau tujuan nikah itu supaya terhindar dari berbuat zina, supaya mata kita bisa terjaga, justru mata kita kalau memandang dapat pahala, dan makanya kita menikah. Yang demikian itulah yang dapat berkah dan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fiha wa barakahu fi. Ya, kalian semua akan mendapatkan keberkahan. Kalau berkah, insya Allah rumah tangganya akan aman. Rumah tangganya akan tentram. Jadi itu ya dalam menikah. Yang nomor 3, kalaulah nikah, nih khusus yang bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya juga di dalamnya. Kalau sudah terlanjur nikah, ya maka tidak ada yang harus kita lakukan. Kalau nikahnya hukumnya sunnah, tapi membangun rumah tangga yang bahagia, membangun rumah tangga yang sakinah, itulah merupakan satu kewajiban. Nah, bagaimana supaya terbentuk rumah tangga yang bahagia? Tentu resepnya yang pertama, ingat di dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu harus jadi pemimpin. Dulu filosofi jemuk itu, jemuk ikim, jemuk dusun. Di mana-mana bini itu mata ada ini. Yang mata kinjal siapa? Ini. Bu, yang mata kinjal siapa? Ini. Jemuk tua kita dulu kalau kemana-mana yang mata kinjal lanang apa begitu? Lanang. Malu-malu kang. Sandi dulu mata kinjal itu begitu. Lanang mata apa? Mata bedil, mata pisau. Itu filosofi. Dari dulu warisan nenek moyang gitu itu. Kalau dia nikah, nah ini kinjal, ini pisau. Kinjal diinjuk kang kaki. Betina, pisau diinjuk kang lanang. Zaman dulu itu. Maksudnya apa? Supaya kita ini paham perjalanan rumah tangga, bahwasanya yang mikul kinjal itu betina, yang ngecakap pisau itu lanang. Tapi ini dunia terbalik. Lanang mata kinjal, betina mata pisau. Itu sinetron bukan dunia terbalik. Nah, jika pengindungkan anak hila kemana bini? Anak kok parah. Itu terbalik. Di zaman dulu yang cakal duit, beri nafkah, ngasih penghidupan, itu suami. Istri dia bagian nyimpan Setuju Bu? Betina bagian ngecaka dompet, lanang bagian ngisinya. Setuju? Siap di dulu itu? Dulu itu aturannya. Iya mestinya. Betina itu bagian ngecaka dompet. Kemana-mana dompet dibatak oleh
bini, yang bagian ngisi dompet lanang. Lama ini terbalik, yang berkepit ngisi dompet lanang, yang ngisinya begini terbalik. Paham nggak? Jadi siapkan, ya, siapkan dompet. Itu dulu filosofinya. Siapkan kinjau. Yang ngisi kinjau lanang, buat umum, buat kebun, cakar duit, diisi tegong, diisi sayuran, diisi pisang, tahu baik. Itu kinjau. Yang ngisi adalah suami. Omong berjalan. Lanang di depan atau betina di belakang? Lanang di depan atau betina di depan? Berjalan. Mana coba aku nak keluar? Omong berjalan, betina di depan, lanang apa di depan? Ayo kita tes ini. Ini masih kenal dan filosofinya dulu. Ayo. Kalau berjalan uang dua, suami istri, mana yang dulu? Mana yang dulu? Sangkut aku adik. Coba aku nak keluar. Betina. Jadi sangkut di depan, adik di belakang. Itu. Bingung. Gitu baby. Bingung ya Allah ya. Ini lagi begitu dulu. Nah, di mata pisau. Dan itu ya. Bini tadi mata kinjau. Diisilah kinjau ini tadi tahu pekayu tahu itu ya. Kenapa? Karena di zaman dahulu ya, bahwa laki-laki itu ditugasi pertama adalah jadi pelindung, harus merasa aman, ya. Nah, jadi dari itu Mas Adi, ingatkah ngapa kuping sampai datang nih? Lebih pengalaman, lebih tua, lebih berduit, lebih kuat. Ini dah berbulan lagi betina, dikit-dikit terbalik, dikit-dikit terlapor. Lanang aku, ya, lanang secara fisik harus kuat, kemudian secara akal harus lebih cerdas. Lanang itu harus lebih berduit. Supaya apa? Supaya punya harga diri. Di zaman sekarang, aku bukan keluhan, rumus kebanyakan betina di zaman sekarang, dia neman benar ngeripet tuh, itu alias penyebab dia kecuali buntu. Benar kok? Pokok kalau dia lah nyeripet ngomong lah banyak kelewat tuh, mulailah itu ciri-ciri. Suami nak ngerti, berarti bini dan ya. Nah, bini buntu nih, kalau dia diurusi, dia nak beli apa dia berduit, nak beli sayur dia duit, nak dia duit, segala dia duit, terus dia duit, dan istri dia diajung cakal duit, kelebar liu. Ya bahaya. Yang muncul apa? Yang muncul justru timbul permasalahan baru. Sang istri demo, sang istri marah. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Ada yang dia pacak mengungkapkannya diam, dalam kamar ngomong dia ditanya apa, diam, ya. Ada pula yang memang dia bisa mengungkap sesuatu, dia umumkan, dia mau seispe keruan belum. Malaysia apa? Lanang kami ni pegawai dindak, duit debut, utang banyak, suang keruan, akhirnya seispe cuma keruan, bahaya. Maka dari itu, tolong pikirkan, isi dompet istri, ya, isi, sebulan 3 juta, sebulan 4 juta. Lihatlah rumah tangga mereka yang ekonominya mapan, insya Allah akan tentram. Jadi pertama, siapkan ngisi
dompet. Yang kedua, siap kuat tenaga, kuat fisik. Bini sanggup begawe nabah sehektar, kita harus sanggup 2 hektar. Ini nabah para dia tahu. Manen sawit igre pacol, nurung angkung terbalik. Jangan ya, harus uang itu laki dan betina lainnya. Siapa laki ya? Kalau sudah ada laki-laki yang lulus tapi badannya kuat, bergawe teman, duitnya banyak, ngagit itu melindungi, maka tidak ada celah bagi seorang istri melainkan wa ida amartaha atau aku. Kalau diperintah nurut. Dek, buat aku siap. Dek, tolong masak aku pindang, laju. Jangan bantah. Tapi syaratnya suami memang bisa memimpin. Sekarang gimana pula istri ini di zaman sekarang sudah banyak tidak percaya dengan suami. Banyak di zaman sekarang. Itulah suami tidak punya harga diri karena memang suami pada prinsipnya tidak bisa memimpin dan mengarahkan. Dek, apa? Sholatlah. Aku dek tahu sholat, kamu yang baca sholat. Jadi dia ngajung bininya sholat. Dia pernah sholat. Pokoknya kalau bini, kalau bisa bagus, kalau dia karut nggih. Nah ini tidak pas, jangan. Dulu kan kita adalah suami yang harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh, gitu ya. Ini ya, jadi ya. Jadi tunjukkan kalau jadi itu mampu jadi suami. Kalau selama ini dikit-dikit mak ada duit, mak ini dia tahu lagi. Ya, tolong ya, Pak ya, dirubah. Kalau nanti dia masih minta duit baik, ujilah sanggup nikah, harus sanggup berdikari, sanggup mampu berdiri sendiri, harus siap, jangan manja, tapi harus siap banting tulang, siap peras keringat, siap berjuang untuk membangun keluarga kecil menjadi keluarga yang bahagia. Ya, jadi apa? Kalau suami sudah baik, suami sudah bisa memimpin, jadilah istri yang soleha. Lemana rumusnya? Kalau diperintah taat. Wa inna dhara syaratku. Kalau nanti dipandang menyenangkan, mohon maaf. Terus terang, ini yang jadi pengalaman bagi kita semua. Tidak sedikit di zaman sekarang. Istri itu semakin lama semakin dimakninaun. Mulihan, nah jangan dicurhatkan di sini. Ada waktunya khusus itu. Semakin lama mestinya kalau istri itu soleha, semakin lama berumah tangga memandangnya semakin indah. Bisa jadi mungkin wajahnya sudah keriput, bisa jadi mungkin giginya ompong. Bisa jadi mungkin tadi sudah tua, tapi istri tadi karena keikhlasan, ketulusan kasih sayangnya, kalau dipandang menyenangkan. Ada mohon maaf, ini kasus terjadi. Balik sandi pegawai Korea darugi. Oh, bayar belum? Kering. Sampai ke rumah, assalamualaikum. Kalau istri ini dipandang bisa menyenangkan, keringat tadi kering di keruan. Keringat tadi dia terasut. Tapi tidak sedikit ketika ada seorang suami capek balik begawe, kering sandi begawe, keringat belum kering, sampai ke rumah, sampai memandang wajah istri bukan yang menyenangkan, merukingi. Tadi badannya kering beras, tidak betina, satu tidak bini tambah keren. Tadi betul nih, tadi mancur mestinya berhenti. Setelah mandang istri malah tambah mancur. Uling apa?
belum sempat masuk rumah lah diperapa. Belum masuk sampai rumah mestinya lah disiapkan. Maka anduk disiapkan anduk, makan lah disiapkan makan. Suami ni neman ngopi lah disiapkan kopi. Lah ini ikrek belum di angkut belum dipeka. Lah di tengah dua ke lah ngomong boleh duit berapa. Lah di demo hati-hati ya. Tapi gimana sambut seorang suami pulang dari kerja, paling minimal sambut dengan senyum gitu ya. Baik lah balik. Ayo mau balik sholat tuh, mana mandi lah budai ada anduk. Alhamdulillah nak makan lah disiapkan, kopi lah ada, mandilah budai, anduklah disiapkan, baju sudah disiapkan, udah selesai mandi, udah selesai bersiul, kemudian meja makan lah disiapkan, makanan, duduk sambil makan berbincang-bincang, sambil makan ngomong, mana kere ya pegawai sage deh kan gitu. Agak kere, itulah dia mau pegawai. Aku pun di rumah ni kere boleh, tapi kere perasaan. Mikir kamu mana dia nasib di kebun. Itu harus baca itu. Suaminya langsung terenyuh. Alhamdulillah, langsung dikeluarkan duit tadi. Duit langsung dikeluarkan. Tapi Uman belum masuklah di perap tadi. Duit 100.000 buka 10.000. Berapa? 10.000. Padahal saat 100 apa? Salahnya dia belum masuk di perap. Itu ada ibu-ibu yang begitu. Banyak. Aglisir ini. Dirubah ya. Senangkan. Memandang istri akan mendatangkan kebahagiaan. Caranya gimana? Itu tadi ya, layani suami dengan penuh ketulusan, bukan dengan gombalan dan rayuan belaka, tapi memang didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Sebab kenapa? Melayani sang suami, Masya Allah, nyiapkan makannya, cuci bajunya, ya, kemudian bersihkan rumahnya. Melayani suami itu jihad bagi seorang istri. Jihad jangan disepelekan. Selama ini pernah aku sampaikan, galak cium tangan suami itu pahalanya besar. Ibu-ibu ya, sering-sering cium tangan suami. Saya alhamdulillah tiap kali saya mau berangkat balik sama pertama, kalau urusan anak, bini udah ditemui. Itu, tapi kadang-kadang orang kan bini dulu, anak dulu. Kalau saya enggak dalam pembohong ditemu si nak bertemu dengan anak, nak bertemu dengan bini, boleh tu. Maka temui istri, temui mereka, temui istri. Ya, kemudian setelah dia cium tangan kita, kemudian kita cium keningnya. As'aluka ya Allah wa khairu ma jamalta alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarriha ma jamalta alai. Ya Allah, berikan kebaikan, aku minta kebaikan atas istriku dan kebaikan atas perangainya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan perangainya. Nah, ubun bini itu nak neman dicium. Ini bagi bapak-bapak yang belum menikah, ini kadang-kadang ada seorang suami sampai galak cium bini ini tadi, kenengok cium sini ya, tahu ini namanya ubun neman dicium, sebab betina ni banyak kesitanaan. Ya, banyak kesitanaan. Maka dari itu nak mandi kenengnya ubun ditiup itu ya, nih lah ditiup belum? Lah ditiup belum? Udah sini kalau minta ditiup, ya, tiup kening aku nih, itu ya. Jadi balik di sini ibu-ibu, itu temui suami, tiup ubun aku nih.
tadi dapat ceramah, ini nak di Tio, suaminya kebetulan di demi kok di sini. Ayo, Tio mana? Oh, Tio apa ya? Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang suami harus banyak mengucapkan terima kasih. Ya, nih kepada kita semua, para bapak-bapak semua, aku nak bertanya, dalam sehari semalam 2 kali mengucapkan terima kasih begini. Bro, ibu-ibu yang terhormat, ada sampai 10 kali di sehari semalam mengucapkan terima kasih. Dia pernah. Nah, ini Malaysia. Seorang suami mestinya banyak mengucapkan terima kasih kepada seorang istri. Nah, pernah aku ceritakan dalam hadis di dalam kitabnya sudah dijelaskan bahwa kewajiban istri itu pada umumnya cuma ada 2. 1, taat kepada suami. Yang kedua adalah senantiasa mengandung dan melahirkan. 2 itulah kewajibannya. Taat laki, yang kedua ngandung. Udah ngandung, melahirkan dan nyusui. Lebih daripada itu kewajiban suami. Nah, berapa kali kau omongkan, nanak mulai itu bukan baga gawian betino. Nanak mulai itu gawian itu lanang. Sepakat bapak-bapak? Hidup. Jangan tulis. Ya aturannya begitu. Masak nasi suami, nyegang ayam hangat suami. Kemudian ngaso umur 50 tahun suami. Mencakal kayu bakar suami. Mencuci baju suami. Mencakal makan duit suami. Ini tadi cuma 12 itu tadi. Taat melalui suami. Yang kedua ngandung, melahirkan, menyusui. Lebih daripada itu ini kewajiban. Ringan sebenarnya tugas seorang istri. Tapi kenyataannya terbalik. Yang nanak siapa? Bini. Yang cuci baju? Bini. Yang masak nasi? Bini. Yang ngurus anak? Yang melahirkan? Yang ngandung? Bini. Kenyataannya seperti itu. Ya, maka dari itulah wajar Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika dimarahi oleh istrinya, dia diam sambil muhasabah merenungkan. Saya bisa sebesar ini jadi raja, saya bisa jadi khalifah, saya jadi terhormat, saya seperti ini karena ini jasa seorang istri. Dulu aku nih ya kali nak ceramah tak mulai budai lengit gala hafalan hadis tadi. Hafalan hadis Qurannya langit. Sebelum berangkat ceramah cuci baju budai. Udah itu nyidokan anak, masya Allah ya. Tapi istri dengan rela dia mau melakukan satu tugas kita dengan niat taat kepada suami. Jadi tadi aslinya itu. Makanya kalau kita melihat istri masak, ketika dia masak tuh langsung kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu lah masak ke aku. Sebab umat tidur dimasak oleh suami. Tiap hari mie itulah ya. Pagi ini mie, besok lagi mie paling kuat dikit agak keren mau duit pesan nasi nitip ke warung. Coba dihitung kalau dulu itu tiap hari 20.000 pesan nasi ke warung, 20.000. Kita nggak hitung-hitungan dengan warung dan kita rela bayar oleh itu. Tapi istri yang masak setiap hari, jangankan ada induk lebih, kadang-kadang ucapkan terima kasih hidup.